Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan masukan buat teman-teman semua yang ingin membeli Ninja RR, khususnya Ninja RR New. Ini saya punya Ninja RR 2014 ya, 2014. Nah, apa saja sih yang perlu kalian perhatikan dalam meminang atau membeli motor seperti ini supaya nantinya kalian tidak menyesal, karena harga motor ini masih lumayan cukup tinggi ya, kisaran di atas 17 juta ke atas lah, tergantung kondisinya motor tersebut. Nah, buat teman-teman semua yang perlu diperhatikan, satu, udah pasti dong kita tanya ke si penjualnya itu harga motor. Nah, harga motor berapa, terus negonya berapa, itu udah pasti. Nah, selanjutnya surat-surat seperti STNK, BPKB, faktur, sertifikat. Khusus Ninja itu ada sertifikatnya ya teman-teman. Nah, syukur-syukur pajaknya masih hidup, jadi kita nggak terlalu keluar biaya banyak ya untuk bayar pajak. Nah, diusahakan untuk pajaknya sendiri itu jangan sampai jauh dari daerah tempat tinggal teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman tinggal di Jakarta atau Jabodetabek, ya diusahakan dapat motor di wilayah tersebut, jangan sampai dapat di luar daerah, karena untuk biaya mutasi dan balik nama itu cukup lumayan ya untuk Ninja seperti ini. Nah, setelah surat-surat semua ditanyakan, harga oke, kita lihat, pasti yang pertama kita lihat dari iklan atau dari foto motor itu pasti terlihat tampilannya dulu, bodi motornya pasti yang menarik teman-teman untuk membeli itu dari tampilannya masih oke, mulus, pasti kalian pantau itu motor. Nah, tapi jangan salah juga, kadang foto atau video itu nggak sesuai sama aslinya. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian udah berada di depan motor tersebut, satu, kita lihat nih kondisi motor itu dari bodi spakbor. Kayak spakbor kita lihat masih bagus nggak, baut-bautnya masih utuh atau tidak, ada yang pecah atau tidak. Diusahakan catnya itu masih bagus, masih bawaan pabrik, masih original ya. Kalau kalian teman-teman ingin mencari motor yang benar-benar masih original bawaan pabrik. Kedua itu dari pairing, dari sini-sininya semua baut-bautnya, terus pairing bawah, pairing atas, ada yang lecet atau ada yang retak atau tidak dari baut-baut, semua kalian periksa semua sini. Nah, ini tangki nih, diusahakan tangki motornya itu jangan sampai ada penyok atau ada rembes atau bocor sekitaran sini nih, karena ini nantinya jadi PR ya buat teman-teman semua nih, jadi PR. Lalu kita lanjut ke bodi belakang semua. Bodi belakang semua di sini masih mulus semua, periksa semua pokoknya. Bodi belakang semua periksa, ada yang pecah atau tidak, semua kita periksa. Nah, pairing bawah sini, pairing bawah juga sebelah kanan, terus semuanya. Tangki juga harus periksa semua ya, tangki, bodi tangki. Lalu teman-teman periksa juga knalpot nih, silinder knalpotnya masih bagus atau tidak, ada penyok atau enggak. Kan kalau penyok juga kan kita lihatnya nggak asik juga ya. Dari situ, dari bodi dan lain-lain sudah diperiksa semua, udah mulus, sebenarnya udah mulus ya semua. Nah, tinggal teman-teman lihat ke bagian dapur pacunya atau mesinnya nih, mesinnya. Nah, di sini kan sangat sulit sekali ya untuk mendeteksi ini motor apa sudah pernah dibongkar, apa sudah turun mesin, atau sudah pernah dianeh-anehin sama si pemiliknya motor tersebut. Kadang pemilik atau penjual itu tidak ada yang jujur gitu ya. Kadang kita tanya
motor itu udah pernah dibongkar atau belum. Kadang mereka bilang belum, masih original, masih utuh. Nah setelah kita beli, kita bongkar, ternyata motor itu udah pernah turun mesin atau pernah dibelah dan sebagainya. Jadi teman-teman harus jeli juga ya, harus jeli. Nah kita periksa, buat teman-teman kita periksa dari mesin dulu nih. Mesin kita periksa di sini satu-satu nih, dari packing-packingnya kita periksa apakah ada yang rembes atau tidak, apakah ada yang bocor di bawahnya. Kalau ada yang bocor, biasanya kalau untuk motor 2 tak itu kelihatan dari bawah, dari bawah knalpot ada yang rembes di sini nih, biasanya ada yang rembes oli biasanya. Nah terus dari blok mesinnya, blok mesin kita periksa nih, baut-baut blok mesinnya. Kalau yang saya dapat ini bloknya masih bawaan original, masih utuh semua, baut-bautnya masih belum ada bekas kunci-kuncian ya teman-teman nih, masih utuh, masih bawaan pabrik, masih belum diapa-apain sih. Terus dari karbunya juga kalau RR 2013-2014 itu ini karbu originalnya nih teman-teman nih, Mikuni nih, jangan salah nanti kalau teman-teman pas dapat Ninja RR 2013 atau 2014 itu karbunya udah diganti dengan karbu lain atau variasi, yaitu apa sih, mengurangi dari harga biasanya. Ya, kita kan pengen motor itu masih original, masih enak lah dilihat ya kalau yang hobi buat original ya. Nah terus dari mesin kita periksa sudah, dari mesin baut-baut mesin sudah, dari packing-packing sudah. Terus dari mesin sebelah kiri kalau di Ninja itu kan di sini nih ada, biasanya kalau yang 2013, 2014, 2013 ini ya bloknya hitam ini biasanya suka ngelupas nih teman-teman. Di sini catnya nih, ini punya saya juga ada ngelupas kayak berjamur gitu, dari sini juga ada berjamur. Nah terus dari bagian sok juga ya harus diperiksa nih, bagian soknya. Bagian soknya ini kalau yang Kawasaki yang bawaannya pabrik dia dari Showa nih, Showa yang ini nih, Showa ya. Itu kita periksa apakah ada yang bocor atau tidak. Nah untuk mendeteksi yang bocor itu kita gampang, kita pakai tangan aja nih teman-teman nih, dicolek pakai tangan ininya nih, yang besi tengahnya, kita lihat ada oli apa tidak. Kalau kita colek itu ada oli, nah itu shock itu ada masalah, berarti udah ada bocor atau apa, itu harus kita perbaikin. Lanjut kita ke kelengkapan motor. Di sini yang ini nih semua, periksa semua. Terus lanjut ke ini guys, ke apa, ke kelistrikan ya. Kita lihat kelistrikannya. Nah listriknya ini masih nyala semua ya, masih nyala. Nanti juga teman-teman juga pada saat membeli itu periksa semua listrikannya, semua diperiksa apakah motor itu masih nyala atau tidak. Terus lanjut ke bagian pelek ya, bagian peleknya kita lihat di bibir-bibir pelek motor ini ada yang penyok atau benjol nggak nih di bagian. Biasanya kalau yang penyok-penyok itu dia udah pernah kena lubang atau apa ya, diusahakan jangan sampai ada ya itu. Nah, terus lanjut ke piringannya, kalau saya kasih saran itu cari piringannya yang masih bagus ya, kita pegang gini ya, kita pegang. Kalau di sininya ada gredek-gredek gitu tuh kayak kena itu ya, itu PR juga tuh, kita harus ganti juga ya di yang belakang. Terus yang depan juga kita periksa pakai tangan gini ya, piringan kalau kita pegang masih utuh, masih masih lurus gini nih, berarti itu masih bagus. Lanjut di sini nih, di shock nih, biasanya di PR nih shock, kita cek nih shock sealnya. Kalau di sini ada bocor oli, berarti itu sealnya udah harus diganti ya, kanan kiri nih kita cek. Terus terus lanjut ke radiator kita cek. Kalau di sini ada rembes atau bekas air, nah itu berarti karburatornya ada masalah nih, berarti harus diperbaiki. Usahakan cari karburatornya yang masih kering ya, belum ada rembes atau apa. Lanjut, tadi pelek belakang udah, lanjut ke pelek depan.
Nah, pelek depan juga kita periksa. Diusahakan teman-teman dapat peleknya yang masih bagus ya, masih bagus. Tidak ada benjol atau pernah kena lubang, karena kalau benjol kena lubang itu ya nggak enak dipakainya. Lanjut ke sini nih, ke kabel body ya, kabel body. Nah, kabel-kabel biasanya kalau motor masih bagus itu kabelnya masih utuh ya, belum pernah dipotong-potong atau apa. Sini kelihatan. Terus semua kabel body juga yang di bawah jok sini periksa semua. Lalu teman-teman juga periksa aki juga. Aki ada di posisi sini, jadi bukanya itu nanti di sini dibuka kuncinya dulu. Buka kunci, buka ini, lalu tarik ya, tuas di sini, tuas nanti kebuka, periksa akinya juga. Selain itu semua kita udah, mesin sudah, ban. Oh iya, satu lagi nih, rantai nih teman-teman nih, rantainya. Nah, kalau rantainya ini sudah haus atau perlu diganti, itu pasti kita tahu kok digini-gini udah kendor nih. Digini-gini kendor nih teman-teman nih. Nah, kalau yang punya saya nih alhamdulillah nih masih aman. Jadi nggak terlalu riskan lah, masih kuat lah berapa tahun lagi nih ya. Lalu lanjut ke ban juga, periksa kembang-kembang bannya. Diusahakan kalian dapat kembang motor itu yang masih tebal ya, masih tebal. Terus apalagi ya semua. Nah, satu lagi nih teman-teman nih, untuk Ninja RR itu biasanya nih ada yang jarang jarang keperiksa nih pada saat kita beli motor. Nah, di sini nih teman-teman nih. Nah, biasanya di rangka ini nih, rangka Ninja itu biasanya suka ada semacam kayak karat di sini nih, karat nih di bawah sini, karat. Nah, karat itu di bawah kanan kiri. Nah, itu teman-teman juga harus periksa nih karatnya ini sejahat apa. Jadi kalau misalkan karatnya masih bisa kita amplas, kita repaint ulang, itu nggak masalah. Tapi kalau karatnya sudah sampai ke rangka, sampai rangkanya bolong, itu jangan diambil itu motor, karena itu PR juga. Yang pasti rangkanya itu pasti suka ada karat ya, nggak tahu kena hujan atau gimana, itu saya nggak tahu, kurang paham lah. Terus juga rangkanya juga di sini semua periksa ya, rangka. Dari arem juga, aremnya sini nih biasanya karat, suka ada karat ya. Usahakan teman-teman dapat yang masih bagus ya, jangan sampai ada karat juga. Terus semua sudah dari mesin. Nah, setelah semua dari mesin, dari bodi, dari kelistrikan, dari surat-surat dan semuanya itu udah kalian periksa, lalu kalian coba itu motor untuk dinyalakan. Nah, kita coba dinyalakan, apakah motor yang akan kalian beli itu mesinnya masih bagus atau mesinnya harus diperbaiki atau dibongkar. Nah, ini yang jadi PR nantinya. Diusahakan teman-teman semua dapat mesin yang masih standar ya. Kalau yang hobi standar, lalu kita nyalakan itu motor, kita tes ya, tes motor, dinyalakan. Nih saya tes nih, kondisi motor masih standar ya teman-teman. Nah, ini motor saya masih standar, masih belum di apa-apain nih guys, bawaan pabrik. Nyalanya juga masih pakai cuk nih guys. Dari suara knalpot semua kita perhatikan, dari suara mesin terutama blok. Nah, untuk 2 tak ini memang suara mesinnya itu tidak halus seperti 4 tak ya, jadi ada sedikit ada bunyi kayak gini, tapi jangan khawatir, ini tidak masalah, terkecuali bunyinya itu ada tek. Nah, itu masalah, itu harus diperiksa dari bloknya. Lalu kita setelah nyala kita cek nih kampasnya nih, kita tekan kampasnya kita tekan, apakah ada bunyi sini rumah kopling-nya. Berarti kalau tidak ada itu masih
bagus ya. Mesin sudah, suara mesinnya masih standar begini ya. Memang sih pasti berisik, tapi kalau udah jalan ini Ninja ini halus suaranya. Nah, setelah itu mesin sudah dinyalakan, semua sudah. Nah, kalau semua sudah, ya tinggal tergantung kepada teman-teman nih, apakah mau diambil apa enggak itu motor nantinya setelah kalian cek. Ya tergantung kembali kepada kalian lagi. Jadi kalau menurut saya sih, saran saya cek sedetail mungkin itu motor yang akan dibeli ya. Jangan sampai dengan harga di atas 10 juta kalian nanti rugi ya. Harus ada yang diperbaiki, harus ada yang diganti, keluar duit lagi gitu, sayang-sayang gitu. Mendingan kita cek detail itu motor, satu persatu kita cek mesinnya semua. Nah, kalaupun si penjualnya mengizinkan kita untuk mengecek itu motor, untuk mencoba itu motor keliling itu kita coba, ya alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Tapi rata-rata kalau di showroom itu sih, kalau di showroom yang yang tempatnya sempit atau ini jarang bisa dicoba ya, paling dinyalakan aja sih ya, itu seperti itu. Nah, setelah kalian nanti dapat itu motor, ya kalian di rumah juga nanti dicek lagi tuh motor, semua dibongkar, dibersihin, dicek semua, dirapin, ganti oli segala macam. Jadi biar nanti pada saat dipakainya enak ya itu motor. Oke teman-teman, sekian aja tip dan trik dari saya buat teman-teman semua. Apabila nanti teman-teman ingin membeli atau meminang motor Ninja RR New ya, khususnya RR New ya, RR New, karena ada beberapa dari teman-teman kita juga yang ingin meminang atau memakai 2 tak dan tidak paham dengan motor tersebut ya. Jadi alangkah baiknya tip-tip yang tadi saya kasih itu diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen di channel saya, supaya kedepannya channel saya lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat dalam memberikan informasi-informasi sekitaran motor kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.